Imam Bukhari perawi hadis, gurunya muridnya Imam Syafi'i, masih lebih dekat dari Rasulullah sahabatnya, kemudian imam-imam. Nah, kita yang sekarang ini mengatakan langsung kepada Quran. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kalbu didominasi oleh nafsu, mengatakan bahwa inilah yang paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Majelis jemaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabah karena adanya pamasih, ada hidayah, digerakkan hati kita untuk datang di masjid yang penuh barakah ini, yaitu elok darah saing penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pula kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa uraian dari ulama kita? Seorang hamba mampu menjadi power yang dahsyat, mampu menjadi standar utama, mampu melihat apa yang pernah kita lihat secara lahiriah, bahkan lebih dari itu. Contoh, kalau kita pejamkan mata dan menggunakan mata kalbu, maka dule mitai sikwe monro kamaraku. Sekian pintunya, jendelanya. Tadi kita mampu pejamkan gunakan mata kalbu. Kemudian apa yang diterjemahkan oleh hati, apa yang dilihat oleh mata. Lidah kita ini adalah kontrol sebagai corong, pusat yang digerakkan. Oleh karenanya dalam kitab ini ada dikatakan 3 klasifikasi hati. Yang pertama, hati yang sehat, hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allahu biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki yang tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Oleh karenanya perlu dibuka pelatihan kalbu, karena ucapan-ucapan yang dari hati, apa yang dipikirkan oleh hati, ucapan hati yang lebih gawe hati kita, itulah akidah. Ucapan lisan yaitu kabar dari hati. Jadi apa yang disampaikan oleh lidah, kabar dari hati. Jadi kabar dari dalam hati. Tindakan hati, jadi refleksi daripada hati akan melahirkan kehendak, keinginan. Kemudian akan melahirkan cinta, akan melahirkan benci. Jadi karena hati kita mampu menerima, meresapi perintah kalbu, maka akan muncul rasa kasih sayang, akan muncul rasa benci. Kemudian semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tubuh, oleh karenanya hati kita dalam Al-Quran pun dipertegas, ala bi zikrillah tatma'innul qulub.
Jadi para ulama-ulama, para sufiyin melakukan beberapa metode-metode, kegiatan-kegiatan pelatihan untuk selalu bagaimana kalbunya mengingat Allah, berzikir. Yang pertama yang menjadi pertanyaan bagi diri kita, apakah yang kita lakukan ini adalah karena Allah? Contoh biasa kalau kita sedekah karena pamasena puang atau ada terketuk dalam hati kita itakahe. Jadi berapapun nilainya, kalau ada terketuk dengan nafsu mengatakan bahwa saya yang lebih banyak, saya yang ini, maka itu akan mempengaruhi kalbu. Jadi itulah yang kita selalu minta kepada Allah, supaya bagaimana caranya memohon dengan ikhlas. Artinya ikhlas yang kita lakukan jadi sama dengan menempatkan kata-kata ikhlas itu. Jadi ada orang menilai tidak bisa menempatkan ruang-ruangnya, semua ditempatkan apa dicampur mana nih dalam satu ruang. Berbicara tentang akidah, di situ juga berbicara tentang politik, di situ juga berbicara tentang muamalah, di situ juga. Sehingga semua yang ada dalam klasifikasinya ini fedimi. Jadi karena satu ruang, maka dengan mudahnya menyalahkan orang lain, terganggu kalbunya, membidakan orang karena satu tempat. Tapi coba kita tempatkan pada tempatnya masing-masing. Berbicara tentang akidah, ini menurut Asy'ari, akidah apa? Di situ. Berbicara tentang muamalah, kita bisa saling bersinergi. Perilaku keagamaan orang tua dulu kita, banyak hal-hal yang kita lihat. Oh, tidak pernah dilakukan Nabi. Tidak ada di masa Nabi, tidak pernah melakukan demikian. Tidak perlu bermazhab. Imam Bukhari perawi hadis, gurunya muridnya Imam Syafi'i, masih lebih dekat dari Rasulullah, sahabatnya, kemudian imam-imam. Nah, kita yang sekarang ini mengatakan langsung kepada Quran. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kalbu didominasi oleh nafsu, mengatakan bahwa inilah yang paling benar. Yang kedua, dalam kitab ini juga dijelaskan kalbun mayyitun, hati yang mati. Kebalikan daripada hati yang sehat. Jadi hati yang sehat, kebalikannya hati yang kalbun mayyitun, hati yang sudah mati. Kenapa dikatakan mayyitun, mati? Karena mendahulukan hawa nafsunya, cinta hawa nafsunya daripada cinta pada Tuhannya. Bagaimana kita bisa mengukur bahwa apa yang saya lakukan ini adalah nafsu? Oleh karenanya dalam ruang belajar tentang Islam ada namanya fikih yang mengatur tentang hukum-hukum, kaidah dan segala macamnya. Ada usul fikih yang mengatur metodologinya seperti apa. Dan itu pun berbeda-beda pemahaman para ulama dalam melihat. Nah, pengajian kita khusus pada kesempatan ini hanya ingin melihat dari sisi kalbu kita. Jangan sampai kalbu kita, hati kita terganggu. Karena nafsu, kapan nafsu itu menjadi punggawa, kapan nafsu itu menjadi pemimpin? Contohnya bahwa nafsunya ini, karena dengan adanya nafsu yang merasa dirinya lebih hebat, saya ini adalah puana masalah, saya lebih tahu apa dan segala macamnya. Oleh karenanya tujuan daripada
fikir itu adalah elok napa lembut, dilembutkan kalbu kita. Karena kalbu kita kapan disentuh dengan asma Allah, maka pelan-pelan dia akan lembut. Kapan disentuh dengan bacaan huruf demi huruf, akan jadi lembut. Coba tak kala kita lagi marah atau lagi apa di suatu tempat atau dalam rumah, tiba kita sentuh kalbu kita dengan ucapan astagfirullah, maka dia akan mampu tak dikendalikan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hati yang sakit. Jadi hati yang sehat, hati yang sudah mati, kemudian hati yang masih sakit. Hati yang sakit memiliki isnaini, memiliki dua unsur. Yang pertama, bagaimana kalbu kita bisa senantiasa apa yang ia lakukan selalu diawali dengan mengingat Allah, yaitu tentu dengan bacaan Al-Quran. Apapun yang kita dengan terbiasa membaca Allah, astagfirullah, bismillah, Allahu akbar. Itulah yang membuat kita bagaimana kalbu kita terhindar daripada mencintai syahwat. Majelis pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tandanya hati yang sehat. Kita minta tanda-tandanya. Hati yang sehat malu mau nyawai, artinya dia selalu merasa nyaman. Beda dengan hati yang sakit. Jika hati yang berfungsi adalah sakitnya, jadi kalau tangan, contohnya kalau tangan yang sakit, maka jika digunakan menyentuh terasa terganggu. Kalau bapak di jarita tangan kita sakit, kalau mau digunakan terganggu. Kemudian jika mata kita yang sakit, tentu terganggu juga. Kemudian jika gigi kita sakit juga akan mengganggu. Nah, bagaimana sekiranya kalau hati kita yang sakit? Tangan yang sakit secara sepintas sakit, diistirahatkan, diobati. Mata yang sakit diistirahatkan, diobati. Tapi bagaimana dengan hati yang sakit? Pernah tidak kita rasakan bagaimana sakit hati? Jadi beda sakit hati karena tidak mampu diterima oleh pendengaran. Yang kali ya anu manu pejatina kan mah kita paku karo. Padahal dia itu sahabatku. Tega-teganya cerita kak di mana-mana. Nah, itulah makanya di dalam fikih dikatakan bahwa bahayanya menggibah itu bisa jadi masalah. Yang namanya menggibah, kita lebih suka mencerita kejelekan orang lain, cerita kekurangan orang lain, sekalipun itu benar. Yoro gare yang peristiwa bawine, contoh, anu gare nalariangi, silariangi anu segala macamnya. Betul, jiwa namanya. Kira-kira dengan hasil pembicaraan kita ini, hasil komunikasi kita lalu dia pada terang, ada bahayanya tidak? Tapi kalau dia katakan, kalau dia cerita, sok bui kerja itu. Jangan sampai kita tidak tahu asbabun nusulnya, apa sebab-sebabnya kejadian itu. Ya, oleh karenanya, yang biasa terjadi dalam kehidupan rumah tangga sendiri, cukup kita berdua.
yang menyelesaikan masalah itu. Ajak diceritai kekurangan Nabi Neta, lalu ditahu yang lain. Jangan pula dicerita kekurangan istri kita ke yang lainnya juga. Karena itu akan bisa mengakibatkan bahayanya hati. Oleh karenanya, terkadang hati yang sudah sakit akan bertambah sakitnya. Dia tidak tahu bahwa kalbunya semakin sakit karena saking sibuknya, sibuk mengurus hal-hal yang sehingga dia tidak tahu bahwa kalbunya sedang sakit ini. Sibuk. Kemudian bagaimana paling caranya kalau sementara saya hobiku ini suka melakukan hal-hal demikian? Iya, apa namanya, menyawaku, nanti saya merasa ini kalau saya merasa lebih dari orang itu. Saya lebih hebat, tidak ada yang kalah hebat kan. Kalinya itu mas sumbang sekian, apa dia tina? Wah, dia kasih elok si dia aseng roh. Kenapa dia sumbangan banyak sekali? Elok si dia aseng roh. Apa dia tina? Gara-gara orang bersedekah lebih banyak, dia yang sakit hatinya. Dia yang sakit, bayar hati itu. Gara-gara orang ada yang salah, ada orang yang lebih, ada orang yang berbuat baik, dia yang terganggu. Elok si dia aseng, kenapa bisa? Oleh karenanya perlu diproses. Prosesnya perlu butuh kesabaran. Apa yang harus kita lakukan jika kita menurut ulama kita ini butuh kesabaran? Bagaimana ia melakukan proses pengobatan hati? Yaitu tentu butuh suplemen. Jadi butuh suplemen yang bermanfaat. Kemudian yang dikatakan suplemen ya macam-macam. Suplemen yang ia gunakan ya para dalam kitab ini juga dijelaskan ada beberapa. Artinya jauh lebih mudah menyembuhkan penyakit mata yang sakit karena tidak ada yang terganggu, hanya terganggu di depan saja. Tapi dengan sakitnya mata karena melihat sesuatu yang tidak mampu diterima oleh kalbu akan jauh lebih parah sakitnya. Apa suplemen yang paling bagus dalam memperbaiki hati? Adalah iman. Ada guru saya almarhum dulu di Mangkoso memberikan tafsiran tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Jadi ketiganya ini harus sinergi. Iman itu bisa kita dapatkan melalui rasa. Islam itu kita dapatkan dengan belajar. Karena Islam memiliki indikasi-indikasi yang banyak. Belajar tentang fikih saja diatur oleh berbagai mazhab. Dan bahkan kita saja yang bermazhab. Kenapa kita bermazhab? Karena dia jauh lebih mendalami dan memahami. Tapi ada lagi orang yang jauh lebih hebat menyalahkan tidak perlu bermazhab. Bagaimana itu dengan kalbunya? Karena menganggap dirinya jauh lebih hebat. Tidak ada yang dia terima. Yang jelas dia gagak kunut. Tidak ada yang terima. Pokoknya apa yang menurut kelompoknya, komunitasnya, itulah yang benar. Oleh karenanya obat yang perlu kita siapkan yaitu iman. Bagaimana kita mengikuti iman? Harus dengan amaliyah. Sempatkan diri kita ya, dalam sehari berapa kali kita memohon ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak sanggup dalam berbahasa Arab astagfirullah, bahasa Indonesia bahasa Bugis karena dalam 24 jam yang dilihat oleh mata, yang dicium oleh hidung, yang didengar oleh telinga, hanya kita di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha 7 takbir ya,
sampaikan dalam ini. 7 takbir, ada 7 bentuk, ada 7 lubang yang harus kita lempar. Yang pertama, sebut na timue. 1. Bismillahi Allah, semua yang Bismillahi Allah, semua ada ibu tapi surah nggak sini anu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau nya mati tahun ini. Karena ini yang bahaya. Sebut napa kita ya. Sebut napa yang penciuman. Sebut napa barangkali. Maka dikatakan fawalli wajhaka, hadap ke pakola ya. Fawalli wajhaka. Perilaku berwudu. Menurut Imam Syafi'i, dia lihat dosa-dosa yang berjatuhan, kenapa dia genapkan 3 kali? Selama air masih melengket masih sah, tapi kalau air sudah jatuh menurut Imam Syafi'i sudah mustamal. Tapi kalau ini kita paling boros, paling mubazir menggunakan air mengalir terus. Penggunaan air itu kita harus sebenarnya. Orang-orang Arab saya lihat cukup dengan air botol ini, dia cukup pakai berwudu. Intinya apa yang kita mau pacing, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ucapan lisan astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Tapi sekalipun ini semua secara lahiriah, secara fikih kita, tapi kalau kalbu kita tidak persiapkan, ada persoalan sepele saja. Pelatihan dalam rumah saja, dalam 1 hari ada aib kita yang ditutupkan oleh Allah, ada yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, ihsan, bis, kendaraan, mim, mati, pasti mati dulu, baru ketemu dengan Allah. Tapi menurut paham Syafi'i, belum tentu Allah mau menemui kita. Contoh, kita mau menghadap Pak Camat, Pak Lurah, belum tentu Pak Camat. Tapi kalau ada yang berkesan Pak Camat ke Pak Lurah dengan kita, ngetajam ini. Tapi kalau tidak ada berkesan, padahal sibuk. Ini mau bertemu dengan Allah, apa yang kita melakukan? Apa yang kita lakukan supaya Allah merindukan kita? Pada taruh 4 tahun saja, kalau diumumkan bahwa akan datang orang-orang yang tertentu, maka banyak orang datang. Cepat. Berarti ada yang dinilai. Apa usahanya? Usahanya apa? Untuk mengingat Allah. Tidak dibayar. Prosesi untuk mengingat Allah tidak perlu disekolahkan. Sekarang banyak tempat-tempat belajar, kayak majelis pengajian ini. Biasa kita begini mengaji di pondok. Itu pun kalau biasa belajar mengaji tasawuf, biasa tertentu yang sudah jelas fikihnya. Kalau tidak jelas fikihnya bahaya. Apa ngewangi tahu ya? Nasabah diolah dengan akal. Sementara kajian apa yang dibahas dalam kitab sufi butuh ketenangan. Nah, bagaimana kalau ada kegiatan-kegiatan? Saya pernah ikut terjun langsung, ikut dalam kegiatan satu kajian sufi di Mesir. Ada yang menari-menari. Saya bertanya kenapa menari? Supaya dia tidak merasakan lagi ini. Akhirnya dia pinsang, panah. Dia dari situ dia mengingat Allah sampai dia. Sekelompok lain mengatakan, wah, bid'ah itu Nabi tidak pernah lakukan. Zikir-zikir yang dilakukan ada beberapa kelompok. Saya juga pernah teliti karena saya angkat dalam disertasi kelompok komunitas tarekat, baik yang ada di Maros, di Bone, di mana. Ada dengan melantunkan suara besar. Tapi bukan di tempat umum. Jadi ada memang kajian khusus yang ia lakukan.
La ilaha illallah. Dia ada gerakan tarinya. Tapi kita yang umum ini melakukan cukup ingat semua dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbi, Astaghfirullahaladzim. Pura cerita ambok tua. Astaghfirullah dendewan jangan. Nggak usah jauh-jauh, dalam rumah kita sendiri. Astaghfirullahaladzim. Kalau kita habis berjamaah, hobi bini tadi tapi pura itu ku beli. Istri juga mengatakan, iya saya juga pernah ku beli. Si beli-beli ini. Tapi keikhlasan kita untuk saling menerima, memberi maaf. Nah itu dikatakan sikali bini. Jadi suami istri sikali bini. Dan kita akan hadapkan diri kita, puang, kakak puang, engke bini. Karena juga nanti kita akan bawa magi dek mamparan. Kenapa kita tidak ingatkan? Ini dalam rumah tangga kita sendiri, karena jelasnya mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu. Kita peringat lagi karena Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita. Jadi yang sentral utamanya adalah kalbu. Tentu sekilas kita mengatakan apa ini yang dimaksud kalbu, hati, agama, tego punna. Coba kita lembutkan, menerima. Saya pun mampu menceritakan ini, tapi juga belajar bagaimana mampu tidak saya mengatakan begitu ada persoalan di jalanan, lalu terjadi. Tidak usah jauh-jauh, tidak kembali dalam rumah kita sendiri lagi. Manoko-noko peneta. Dulu muka pereng. Atau manoko-noko laketa. Tapi kalau ibu-ibu sudah biasa nih. Tidak jadi soal nih kalau ibu istri yang manoko-noko sudah lagu lama. Pajak tomat tuh. Tadi sudah istilahnya sudah mahir nih. Pak sesu yang kali manoko. Dek nana tidak dianggap lagi sebagai masalah. Dianggap kalau tidak menokok justru heran. Agak sahabat emang nama bengkok si Indo nih. Nah biasa dek nabanya mana mumeo teme di kasoro itu mana tutu letu mengaribi. Magaming hindi pesum yang magaming hindi mo apiang magaming muncul pertanyaan magaming semua disalahkan kepada bapaknya. Tapi ada juga bapak, ada juga suami. Nah puji Tuhan toko-toko Nah ini kita kembali semua. Ala wahil, karena kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita tidak tahu siapa yang lebih dulu yang diundang untuk disu dipamasin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini rangkaian kalbu. Jadi banyak hal-hal yang bisa merusak kalbu. Yaitu pertama terlalu banyak berinteraksi, terlalu mega, contoh terlalu banyak grup. Nah, kapan kita tidak hati-hati membatasi, karena sekarang era digital kita lebih banyak berkomunikasi dengan HP. Jadi biasa sama-sama anak masih sibuk, anak-anak sibuk dengan HP yang tidak ada berinteraksi dengan dunia lepas, sehingga muncul masalah itu yang bisa, kok tidak bisa. Nah, ini masalah pengaruh. Kemudian terlalu banyak angan-angan. Tenggelam dengan angan-angan. Kalau begini. Kemudian bergantung selain daripada Allah. Tanya pengalak-alang-alang. Nah pada ko tiya balu-balu magna sapa saya ko cara pakuin namanya pangalimu. Entah anu gari boleh gari makbul nagatuk-gatuk Quran namanya pangalina segala macam. Ini bahayanya ini yang bisa. Kemudian ini juga mempengaruhi pada diri saya hobi makan. Nah, artinya terlalu banyak makannya. Megalak dengan jadi hobi makan, terlalu banyak makan juga bisa menyebabkan hati sakit. Kemudian nah ini juga misalnya kita, termasuk saya, kalau terlalu capek, terlalu banyak tidur.
Jadi tidur itu ada hal-hal waktu biar bagaimana kita supaya tidak tidur. Jadi yang berisiko itu antara setelah subuh dan sebelum terbit fajar itu bahayanya tidur ya. Kemudian setelah asar sampai maghrib di situ juga bahayanya tidur. Padahal di situlah tempatnya palimanya iblis mereka capu-capu bagaimana kita lalai. Demikian barangkali apa yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada respon, ada yang kita mau share kita diskusikan. Silakan, lebih dan kurangnya billahi taufiq wal hidayah, minallahu musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.